kalau orang tuanya nelan pusernya bayi, satu, ini bisa dibuktikan benar. Kalau anaknya sakit, si bayi sakit ya, yang punya puser itu sakit gitu. Itu cukup kita itu berdoa, terserah perdoaan jenengan apa. Maksudnya nggih Jawa Kang, nggih itu terserah. Jenengan dilat bun-bunane kalih udel, insyaallah bocah iku mari. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus kalau itu Mbak, untuk puasa kelahiran itu tujuannya untuk apa ya? Ya, begini Mas. Kadang-kadang saya gini, ya namanya perbedaan itu wajar. Iya. Karena orang itu harus beda. Poso kelahiran. Pomo lahir di nopo Mas, maksudnya seperti itu biar saya paham. Poso Senin gitu ya. Posone Senin. Senin legi ngoten mawon. Senin legi. Nggih. Posone Senin. Posone Senin kan. Jadi kebanyakan orang poso kelahiran, pomo lahir Senin legi gitu. Jadi posone pas dino Senin gitu kelahiran. Kenapa kok dipasani? Kenapa? Poso ini kan kembali lagi ngepost nih Rasul lan rumangsa, rasa lan rineksa. Jadi kalau kita mau lahir, kan mau lahir. Jadi mau lahir berarti apa minggu esok, apa minggu sore, kan mesti seperti itu, nggak mungkin kecuali di operasi. Kalau itu lahir di Senin, kenapa di posone di Senin? Itu bentuk sujud syukur kita untuk cirakat nyapo bayi sing dilair niku ben slamet. Ngelingi lek bayi kuwi eneng bature. Kakang kawah di hari-hari. Dipasani nyapo kok dipasani. Lek dipasani itu sing jelas. Itu kan jauh dari pikiran-pikiran negatif. Wong lek poso lek tenanan jauh dari pikiran negatif. Kecuali imane masih tipis. Dekat dengan marah. Poso iki lek imannya tipis dekat dengan marah karena merasakan luwe dan lapar. Tapi kalau imannya sudah besar, puasa itu menjadi hikmah tersendiri. Apalagi bagi si jabang bayi, yang notabene si jabang bayi itu bagaikan tisu yang masih putih. Jadi dipasani hari kelahiran itu bagus. Kenapa dibilang bagus? Tujuannya bayi yang lahir ini itu lahir seperti kertas putih yang belum ada noda-nodanya. Dan kalau sudah bersih, apa yang diinginkan orang tuanya sama bayi itu sendiri itu akan sesuai dengan harapan. Walaupun kehidupannya itu tidak pernah sesuai dengan harapan, tapi paling tidak permintaan si jabang bayi dan orang tua kan pasti harapannya anaknya akan begitu bagus. Dan itu sangat berguna bagi si bayi itu sendiri. Jangan berguna. Selain berguna untuk rohaninya, berguna untuk jasmaninya. Rohani ini gak apa? Disangune urip, arep dadi bocah. Ini yang jelas seperti itu. Banyak juga yang tujuannya kan puasa kelahiran itu untuk istilahnya ngopai sedulure ngoten Mbak. Nah, nggih. Lah niku pripun? Leres napa? Lek ngopai sih saya nggak pernah tahu ya, tapi sepemahaman saya saudara kita itu nggak mau minta upah apa-apa. Nggak pernah saudara kita mau minta upah apapun itu. Mungkin wujud syukur gitu Mbak. Cukup disyukuri lan ditresnani. Oh ngoten nggih. Piye carane nyukuri lan ditresnani? Sering-seringlah disayang. Dengan cara memanggil itu adalah bentuk syukur dan sayang kepada saudara kita. Mau ataupun tidak mau, diakui atau tidak diakui, bayi lahir itu semua adalah pada saudaranya. Jenenge kakang kawah dia. Jadi minimal disebut gitu ya Mbak ya? Iya, minimal disebut.
Itu minimal itu. Minimal disebut lah. Contohnya untuk apa aja Mbak? Maksudnya Untuk laku apa aja, misalnya untuk keseharian? keseharian bisa, karena gini. Kenapa bayi itu ada saudaranya? Yang mengawal si bayi dari garbo sampai nenggon alam nyoto iki. Nggih. Kalau nggak ada kawahnya nggak bisa keluar mas, sebabnya perut namanya kakang kawah, bentuknya cair dan itu licin. Untuk kenapa? Untuk mengawali bayi itu keluar dari garbo. Ngerti garbo ya? Nggih, nggih. Lah, lebih seperti itu. Bayi itu kan ada pusernya. Nggih. Kan yang ari-ari ini Nggih. ada ponang gete dan sebagainya. Jadi ini yang mengawal keberangbarangan bayi. Ada yang dahulu jeneng kakang kawah, sing keri jeneng ari-ari, ponang gede yo bareng sawat biar itu pasti ada darahnya. Ya pusernya ya kan yo keri ditugel del masih ada sekitar sekian. Untuk apa? Kalau dipepopot ya terus bisa lah dipepet. Nanti akhirnya kan ya tidak bagus ya. Akhirnya pasti diturani sekian. Kenapa sejengkal ini? Dengan harapan kalau wong biyen itu bisa untuk jimat. Kalau orang dulu, tapi orang sekarang Dibuang ya, dibuang, dipendam. Ada juga yang ditelan. Oh, ditelan Mbak? Ada. Itu manfaatnya apa Mbak kalau ditelan? Kalau ditelan, oke. Satu, kalau orang tuanya nelan pusernya bayi, satu, ini bisa dibuktikan benar. Kalau anaknya sakit, si bayi itu sakit ya, yang punya puser itu sakit gitu. Itu cukup kita itu berdoa, terserah perdoaan jenengan apa. Maksudnya nggih Jawa Kang, nggih itu terserah. Jenengan dilat bun-bunane kalih udel, insyaallah bocah iku mari. Jadi seandainya panas awake gitu, keadaan darurat itu. Nggih, nggih, nggih. Cepet aja dilat bun-bunane didilat udel. Insyaallah sudah sembuh. Karena kenapa? Itu jimat mas, jimat itu benar. Ini betul. Kayak nggak percaya bisa dibuktikan. Panjenengan sudah mengalami sendiri ya Mbak? Ada anakku yang barep itu tak gitu kan. Jadi setiap sakit dilat masih gerang dibuju sama. Sakit tak dilat bun-bunane udele selesai. Alhamdulillah Tuhan mengizinkan kesembuhan itu datang. Tanpa harus pakai mantra ya Mbak? Cukup enggak usah. Kalau penjenengan ingin nambah bismillah monggo. Bismillah monggo terserah keyakinan ini jenengan. Mungkin ada fadilah-fadilahnya lagi Mbak selain itu. Jadi kalau itu diuntal itu. Yang kedua, rasa cinta anak itu kepada orang tuanya yang jadi lebih nurut gitu ya Mbak ya. lebih nurut dan santun. Nggih, nggih, nggih. Ini loh yang ketiga, sampai 3 tingkatan. Seandainya orang tuanya itu sakit atau meninggal, dia menangisnya tidak henti-henti. Karena kenapa? Ada sambung rasa. Karena kenapa? Si pusternya diuntal, jadi sambung rasa. Sambung rasanya mendalam banget. Lain dengan yang Luar biasa manfaatnya Mbak ternyata ya. ada yang. Tapi itu diperbolehkan ya Mbak untuk menelan atau Apa memakan? yang larang? Enggak ada yang larang tuh. Enggak ada. Ya mungkin kalau dalam Islam mungkin Ya, diharamkan. Kalau sama itu sih apa yang sekarang tidak diharamkan? Pakai kaos sepak bola aja haram. Gimana coba? Hanya kita itu yang mempunyai begitu tinggi nilai-nilai norma-norma menghormati sesama. Mau saat dibubrai. Kalau dipikir kan memakan darah dagingnya sendiri toh Mbak. Enggak apa-apa. Yang saya haramkan itu jelas. Ada satu yang saya haramkan. Jangan pernah kalian menyakiti orang lain. Itu haram bagi saya. Oke, betul Mbak. Itu bagi saya haram. Itu bagi saya. Kalau yang lain-lain yang penting kamu membuat bahagia orang tua ada yang haram kedua makanan dan minuman adalah endrim. Haram bagi saya. Ngapunten Mbak, endrim niku napa to Mbak? Endrim itu obat pari. Oh alah. Nah itu tak haramkan bener itu. Nah itu nggak mabuk tapi ya bisa Mati, bablas. selesai. Nggih. Selesai.
Jadi yang saya aku haramkan justru yang seperti itu. Nikmat Tuhan kenapa harus diharamkan? Kalau dikira dia merugikan orang lain. Yang saya haramkan adalah jangan pernah sesekali-kali menyakiti orang. Itu berarti sudah pernah bantu buktikan ya Pak, terkait dengan pusat tadi itu? Sering Pak. Sering. Namanya kehidupan. Jatuh, bangun, sakit, sehat itu sudah hal yang biasa. Zaman dulu mbah-mbah belum ada dukun. Gitu, belum ada dukun. Belum ada dokter, belum ada mantri. Adanya apa, Mbah? Adanya apa? Doa suci kita. Apa doa suci? Doa sing betul-betul kita panjatkan dalam situasi gawat darurat. Kejepit usaha neng iki ya siki wis manter neng kersane Gusti. Insyaallah semuanya akan terkabulkan. Karena doa itu harus diyakini. Minta, diyakini, berusaha dan berdoa. Macam nggak kabur. Dan yakin. Iya harus diyakini, harus. Apapun kalau tidak diyakini, nonsen. Ternyata ilmunya orang Jawa ini sungguh luar biasa dengan orang zaman dulu sudah tahu waktunya. Usia sudah lebih dari 100, masih sehat, fisiknya masih kelihatan normal, nggak tuli, kadang bisa menjadi orang yang waskito. Nah, apakah ada ilmunya Mbak orang? Ada, pasti ada. Apa Mbak yang harus dilakukan Mbak jika orang itu pengen seperti orang zaman dulu Mbak? Ada Mas, ada. Jadi untuk meraih tingkatan itu, sebetulnya hal-hal cuma sederhana Mas, sederhana. Pertama, kita itu harus nerimo ing pandu. Pertama itu perlu ingat. Kunci pertama ing pandum, maksudnya pandum Gusti. Iya. Lek kita sudah nerimo ing pandum, otomatis sujud syukur gitu ada. Kalau kita tidak nerimo ing pandum, sujud syukur itu tidak ada di diri manusia. Jadi kalau kita sudah bisa nerimo ing pandum Gusti, legowo apa sing diparingi Gusti, semuanya itu akan berjalan baik. Kenapa orang sering sakit? Kenapa orang sering sakit? Satu yang menyebabkan orang sakit itu hati kita ini yang bikin orang menjadi sakit dan cepat tua. Lapangkan hati, terima apa yang Tuhan berikan, kanthi ikhlas hati, semuanya akan fresh. Jadi orang sakit itu berasal pertama dari hati kita. Kalau hati kita itu nerimo ing pandu, adem ayem, sudahlah. Sakit itu akan menjauhi kita, Karena apapun sakit itu pasti datang utamanya pasti dari hati kita. Jadi ayo bareng-bareng ngaji bareng nenggone ngaji Roso dan teman-teman yang lain ataupun Piper Kediri channel yang ada, bahwa perlu kita garis bawahi sakit itu berasal dari hati, bukan dari pikiran betul. Hati itu akan mempengaruhi pikiran. Hati kita itu akan mempengaruhi pikiran. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih loh. Jadi hati kuncinya ada di hati. Makanya cekalan hatimu, tutupan kupingmu, kembali lagi toh. Jadi hati ini wis enak manter ya sudah, kita itu tidak punya hal sesuatu kugek. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau orang dulu kenapa, katakanlah umurnya panjang, terus juga budek, motornya tetap terang dan tetap presnya foto nerimo ing pandum, ora muluk-muluk. Ucapan selalu menjadi kenyataan. Ya selalu menjadi kenyataan. Karena kenapa? Dia itu selalu lego nrimo. Wong ki lek lego nrimo Mas, dungane rata-rata kabul. Nyapo kok kabul? Mergo wong nego nrimo kuwi ora pernah neko-neko. Dungane tulus.
Donga sing tulus kuwi apa to, Mas? Satu, kalau kita disakiti orang, jangan kita membalas menyakiti. Doakan mereka itu lebih baik dari hari kemarin. Jadi selalu kita balas dengan doa yang baik. Jangan membalas dengan kebencian. Karena kebencian itu akan selalu menyakiti dan menghantui kita. Ingat loh Kang Mas, sekali terluka selamanya akan tetap membekas. Apa artinya? Satu contoh yang kecil saja. Jenengan kena pisau cedit gitu, tidak ada 1 detik. Mungkin sembuhnya 5, 7 atau 10 hari. Tapi apakah bisa seperti semula? Masih membekas. Makanya kalau ingin hidup itu aman dan damai, berbuatlah baik kepada sesama. Karena kenapa? Sekali terluka selamanya akan tetap membekas. Jadi nggak bisa kan di waktu, dihapuskan oleh waktu dan suasana, akan tetap tercatat oleh memori waktu. Jadi apapun yang dilakukan, misalnya perbuatan buruk, menyakiti orang, itu kan pasti akan kembali ke dirinya sendiri. Pasti. Karena kenapa? Hidup itu selalu dibayangi oleh karma. Karma. Karma gandengannya apa? Reinkarnasi apa tuh karma itu? Selagi kita itu masih punya sesuatu yang belum tergapai, karma itu akan selalu datang dan selalu datang. Makanya kita itu akan dijumpakan oleh masa lalu. Apa tuh masa lalu? Itu bagian daripada reinkarnasi. Karena ada janji yang belum terwujud, jenis kang karma. Kadang penjenengan, aku kaya tahu ngerti ya di masa lalu nih, reinkarnasi penjenengan itu pernah ada sambung rasa dengan itu jenis karma. Makanya orang hidup itu mau tidak mau percaya selalu akan diikuti karma. Selalu akan diikuti karma. Misalnya kita sudah meninggal, Mbak, dan belum ya masih membawa karma itu, karma buruk lah. Nah itu misalnya reinkarnasi itu masih berlaku. Pasti masih akan berlaku. Makanya saya bilang tadi, sekali terluka selamanya akan tetap membekas. Ini adalah filosofi yang sangat tinggi, Mas, dan banyak orang yang tidak tahu. Padahal katanya sederhana. Kata-kata sederhana, sekali terluka selamanya akan tetap membekas. Makanya kalau mau berbuat sesuatu, pikirlah 7 ataupun 1000 kali apa dampak yang ditimbulkan. Orang-orang dulu itu dawa umurnya mergo ngono, Mas. Aku arep ngene engko kepiye? Aku arep ngene kepiye? Apapun kalau terlalu jadinya kurang baiknya. Jadi apapun itu kalau terlalu. Jadi jangan pernah terlalu. Jadi sesuatu yang terlalu dipikirkan juga nggak baik ya. Sangat tidak baik. Kalau sesuatu yang dipikirkan dan kita pikirkan, yang jelas medisnya akan kena asam lambung. Medisnya loh ya, akan kena asam lambung. Jadi meditasi itu juga harus dibuktikan oleh laku. Apa mas laku nih? Macam-macam. Ada sing poso, ada sing nebi rono, nebi rene. Logikanya apa? Ya kita menyampaikan kalau sampai memikir dan memikir terus sesuatu, asam lambung sama akan naik. Karena kenapa? Asam lambung otomatis naik karena pikiran kita yang naik. Laras, Mbak. Saya sering gitu juga ya, Mbak. Kalau misalnya memikirkan sesuatu yang terlalu, pasti sambung. Ini bener kan gandeng cananya ke situ, Mas. Ini ya podo. Ini puasa. Judul kita hari ini adalah, tema kita adalah puasa. Apa yang kita bicarakan saat ini sampai yang terlalu itu juga garis-garis besar dari puasa. Dari puasa. Laras. Jadi puasa itu sendiri juga untuk
kesehatan iya, kita ya Mbak ya. Jelas. Lek biasa murad otomatis biasanya harus mangan melinju. Wah, melinju matang-matang gitu. Nggih. Karena poso wah itu Nggih. Nggih kula nggih ngalami piyambak, Mbak. Dadose riyen niku sering puasa. Juga jarang sakit, Mbak. Nah, tapi jarang puasa juga sering sakit. jadi yang pertama harus dikunci itu adalah pola. Nggih, pola hidup dan pola makan ya, Mbak ya. Sebetulnya apapun yang kita kerjakan dalam hidup itu harus dipola dulu. Nyapa tuh kok dipola? Pola itu kan desain. Nggih. Nah, desain. Kalau kita sudah mendesain, paling tidak 80% sesuai desain yang ada. Nggih. Yang 20% biarlah ini sesuatu yang tidak terduga, karena namanya hidup itu pasti ada sesuatu yang tidak terduga. Nggih. Gitu.